Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan membahas koin PP spesial untuk kalian dan arah market ke depan yang akan saya rasakan pump gila-gilaan. Saat koreksi ini kalian saatnya untuk masuk. Menurut saya jangan ditunda-tunda lagi, tapi tetap dior riset sendiri, risikonya besar dalam bermain kripto. Harus belajar yang giat, masuk grup-grup biar kalian ada yang ngontrol ya. Tentunya di dalam grup saya juga akan dikasih titik jual ataupun titik beli. Oke, menurut saya pribadi untuk ke depan ini sampai akhir tahun PP ataupun keseluruhan market kripto akan pump gila-gilaan yang tidak ngotak. Kesempatan kita yang mempunyai dana besar masuk koin-koin yang bagus ya. Ada yang mungkin kalau BTC kalian udah mahal bisa masuk ETH, BNB, Polygon, Cardano, Link ya, cari sendiri di top CMC antara 1 sampai 30 sesuai dengan hati Anda. Cari koin-koin yang belum terbang tinggi karena ini akan bull run sampai akhir tahun. Saya rasakan gila-gilaan dengan data-data yang nanti akan saya sampaikan ke kalian. Beda tahun 2021 ya, waktu itu masih dijabat ketua SEC sama Gary Gensler. Sekali sewaktu-waktu dia itu selalu bikin food crypto dengan tentunya dengan regulasi yang ambiar atau regulasi yang remeng-remeng. Memang untuk memang untuk memeras dengan ketidakjelasan regulasi, memeras orang kripto. Sebetulnya dari kripto sendiri kalau memang regulasi dengan jelas pasti akan mengikuti pelaturan itu. Untuk sejarah kita akan tengok sebentar. Waktu itu ada Cardano pun sempat di-put sebagai sekuritas, dan kemudian ada Algorand harganya sampai 44.000 dulu juga di-put, itu koin sekuritas, jatuh juga koti. Kalau sekarang berbanding terbalik dengan tentunya regulasi dengan ramah yang sudah dijabat orang-orang Trump dan Gary Gensler sudah dipecat, dan tidak ada berita-berita kayak zaman Joe Biden dulu bahwa pemerintah AS akan menjual BTC 4.000, BTC membuat market geger. Sekarang kondusif semua, secara regulasi sudah nyaman. Bahkan info-info yang saya dengar AS banyak akan menjual emas untuk adopsi BTC yang gila-gilaan. Kita langsung bahas mengenai PP. Penurunan yang wajar saja, dan saya rasa kenaikan sudah tinggi. Yang kemarin sudah TP juga sekarang saatnya masuk lagi ya. Kita akan bahas di sini langsung secara kontan saja, spontan ya. Jadi saya tidak ada data-data, nggak ada naskah-naskah, sesuai dengan arah angin akan ngasih info apa untuk kalian, begitu aja. Kalau kita sedikit akan menyinggung masalah berita-berita, info-info dari AS, karena sentral uang itu masih berada di sana ya. Sentral uang itu masih berada di AS. Kita tentunya menunggu untuk RP, kayak untuk PP kayaknya RP1 itu saya rasa sangat mudah ya, sangat mudah, nggak perlu kalian takut. Kita akan lihat info-info yang perlu kalian tahu sebentar. Banyak sekali berita-berita yang akan membuat kripto akan pump ke atas, kawan. Berita terkini ya, Presiden Trump secara resmi telah menandatangani undang-undang kripto. Genius menyatakan hal ini akan memastikan dominasi global Amerika dalam inovasi kripto dan blockchain. Penandatanganan sedang disiarkan langsung di CNBC dengan jutaan orang menyaksikan momen bersejarah ini untuk BTC dan ruang aset digital yang lebih luas, kawan. Ini mantap ya. Jadi nggak kayak dulu selalu AS jual BTC secara lelang di situ ya, bikin geger market. Ini saya rasa waktunya untuk investasi kripto
saya rasa omongan Charles Hoskinson untuk mencapai 3,2 miliar untuk PTC di akhir tahun, saya rasa bukan isapan jempol belaka, saya rasakan menjadi nyata kawan-kawan ya. Itu salah satu berita dan udah ditandatanganin juga sama si Presiden Trump ya. Kita lihat di sini. AS, sejarah momen seorang Presiden AS menandatangani PTC, undang-undang kripto menjadi hukum untuk pertama kalinya. Ini era baru dengan regulasi yang jelas, bukan sebelumnya regulasinya samar-samar bikin debt kripto ketar-ketir. Kalau sekarang udah nyaman saja untuk investasi di kripto dan ada adopsi yang gila-gilaan ya. Kita bisa lihat di sini ya, Bit Digital melipat gandakan Ethereum. Bit Digital telah memperoleh 19.683 ETH tambahan menggunakan dana dari penggalangan dana institusional sebesar 7,3 juta dolar ya. Waduh, membawa total kepemilikannya menjadi 120.306 ETH, salah satu kas terbesar di antara perusahaan publik awal bulan ini. Perusahaan sepenuhnya beralih dari PTC dengan menjual 280 PTC untuk mendanai akumulasi ETH besar-besaran. Perusahaan menyebut Ethereum sebagai tulang punggung keuangan digital masa depan dan sedang membangun salah satu operasi staking institusional terbesar. Wah, ini saya rasa ETH menurut saya 100 juta akhir tahun akan masuk ya. Jadi orang-orang duitnya banyak masuk yang koin nomor 2 setelah BTC ya, ETH tinggal 10% lagi sudah masuk harga tertingginya ya, harga ATH ya. Untuk PP kalau ETH 100 juta, saya rasa untuk Rp1 sangat mudah, sangat kecil, luar biasa ya. Jadi banyak adopsi yang gila-gilaan ya, jadi nggak perlu kalian takut ya. Ini Wall Street juga ikut adopsi, gila luar biasa. Dengan ETH, adopsi treasury yang semakin meningkat, gelombang institusional baru saja dimulai. Jika ETH mengikuti BTC jalurnya, kita bisa melihat skenario kelangkaan pasokan ETH bertemu dengan ledakan permintaan. Apakah Anda sudah siap menghadapi kegilaan harga Ethereum? Saya rasa PP akan mudah ya untuk RP1. Kita harus sabar ya, dengan luar biasa pengadopsian yang semakin menggila-gila. Wah, luar biasa pokoknya. Gila pokoknya, semua lagi adopsi. Ini juga gila. Ini juga ikut ngamuk juga ini. Ya, berita terbaru. Sublink Gaming yang diperdagangkan secara publik membeli tambahan 4.904 ETH senilai 17 juta dolar. Wah, ini ETH akan pump gila-gilaan. Masa koin kedua setelah PTC nggak pump? Yang saya harapkan ETH nge-pump, PP lebih menggila lagi karena anaknya ETH, anak mas ETH. Ini bos-bos besar ini nanti kalau masuk meme coin, pilihannya pasti ke meme coin yang terbesar kapitalisasinya dan rankingnya teratas, tidak lain tidak bukan ada di PP kawan. Tinggal kalian sabar atau tidak menunggu sampai pump gila-gilaan ya. Kita kalau melihat berita nggak ada bisa-bisanya. Belum lagi si BlackRock ini. Wah gila, BlackRock nih ya. BlackRock berkas untuk menambahkan staking ke ETH. ETF bertujuan untuk menghasilkan yields bagi investor. Tujuannya apa? Jika ETF staking Ethereum terjadi, apa yang terjadi? Akan kelangkaan ETH karena ETH akan dikunci di staking sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan mereka perjanjiannya.
1 tahun, 2 tahun. Tapi orang-orang besar ini biasanya dalam investasinya long. Orang-orang saham apalagi 5 tahun, 10 tahun. Wah, ETH bisa mengguncang harga market nanti, gila. Ya BlackRock saja. Ini kalau di staking ini kan nanti akhirnya banyak token terkunci. Ya, wah luar biasa, semua ngamuk di ETH ini piye. Gila, ini si Wall Street juga ini ngamuk lagi. Wall Street bertemu kripto. Charles Schwab senilai 10 juta triliun dolar baru saja mengumumkan BTC dan ETH layanan trading untuk kliennya. Wah gila, ini ada 10 triliun. Mantap, gila. 10 triliun dolar kawan, bukan rupiah. Ini jangan kalian ragukan lagi PP. Makanya si ini Charles adopsi koin PP, yang mana kita tahu ya, tadi sudah saya jelaskan, Vitalik saja kalau mau pingin koin PP dia harus membeli, bukan dikasih cuma-cuma kayak koin lain. Nggak ada pre-sale, hadiah, airdrop, pra penjualan untuk PP itu nggak ada. Kita lihat di sini secara fundamental PP yang tidak perlu kita ragukan lagi. Kita jangan pelangap-pelongo kayak tahun 2021 hanya menonton saja, melihat orang hitung cuan di Shiba dan Doge. Jangan. Tahun 2021 untuk Doge dibilang harga Rp1.000 itu diketawain. Mas Bro, itu diketawain karena pada waktu itu harganya Rp30. Iya, Rp30. Untuk koin Cardano Rp400. Untuk Polygon saya ingat Rp400. Ya, diketawain Doge harga sekitar 1.000, nggak taunya sampai 12.000. Kita lihat kapitalisasinya sudah mulai naik lagi, cuma turun 4% dengan 89,5 triliun per video ini dibuat. Dengan wow, pemegangnya sudah masuk lagi 4.660, sekian K. Artinya betul-betul ini brilian PP, yang mana satu hari 1.000 holder. Jadi kenaikan PP ini bukan kenaikan pam-paman, karbitan ataupun abal-abal. No, ini adalah murni brilian. Dengan holdernya yang meningkat, maka harganya pun akan meningkat. Saya rasakan sampai 1 juta holder dan RP1 akan dengan mudah. Mungkin itu saja ya. Luar biasa ini, untuk ini amat luar biasa pokoknya ya. Kemudian dengan chart cicotnya, nah ini sudah mulai menghijau. Ya, selalu saya berikan TA yang sama naik di merah, yang singkat-singkat aja turun di biru. Ini belum muncul biru, birunya nanti di atas hijau. Ini akan ke sana. Koreksi kecil ke sini aja belum tentu sampai di spot. Ini udah ke sana lagi karena ini sudah muncul awan yang hijau. Dan awan hijau itu arahnya kayak di sini, pergerakannya arahnya ke atas. Ini juga awan hijau pergerakannya nanti akan ke atas. Makanya akan koreksi kecil nanti, perkiraan saya akhir Agustus. Jadi untuk 1 bulan ini pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus saya rasa akan pump terus. Nanti kalau ada koreksi kecil mungkin di akhir Agustus awal September, gunakan setelah TP cuan besar kita masuk lagi untuk dipanen pump gila-gilaan di akhir tahun. Tapi jangan mengharap untuk tahun ini seperti tahun 2021 akan turun dalam, karena ditahan sama ETF spotnya ETH dan BTC kawan ya. Saya kira itu singkat saja ya. Weekend nanti kalau ada penurunan masuk, jangan takut ya. Turun tuh hal yang biasa-biasa saja ya. Market ya isinya naik dan turun. Dan lihat BTCD nya sangat menarik, sudah masuk 61,84%. Wah, ini sesuai dengan yang saya prediksi di tahun 2002, tahun 2017 tahun 2017 itu ada di 37% ya, arah altcoin seasonnya jadi sekitar lebih besar daripada BTCD nya karena 37% ya untuk
BTCD-nya arahnya banyak lari ke altcoin, makanya PAM terbang gila-gilaan. Dan di tahun 2021 40% uang masuk ke BTC, 60%-nya masuk ke altcoin, makanya altcoin terbang gila-gilaan tahun 2021. Dan tahun 2025 karena adopsi kripto makin meluas, makin mendunia, kita akan punya prediksi 50%. Jadi artinya separuh-separuh, 50% dana masuk ke BTC, 50% masuk ke altcoin. Tapi dengan 50% masuk ke altcoin dengan kapitalisasi yang meningkat 1-4 kali lipat dari tahun 2021 ke tahun 2025, maka PAM-nya akan gila-gilaan. Altcoin bisa ada yang memprediksi 30-50 kali lipat, mudah-mudahan. Nanti kita sesuai dengan prediksi saya ini pas di 50-an ini, yang garis kuning ini 50 BTCD-nya berarti puncak dari all season, karena ini ada double bottom ya, ini double top ini 1, 2, 3 turun di area kuning ini. Jadi di area kuning ini pertama menerobos dari tahun 2021 ini ya sampai ke area yang double top, ada 3 double top di sini, kemudian turun ke bawah dan ini didobrak ke atas terus. Jadi nanti ketika turun di bottomnya berarti di yang ini nih, yang 3 ini double top 3 sebagai bottom, nanti di bawahnya tepat di 50%. Ya, jadi masih jauh. Sekarang masih 61. Kalau terjun ke 55 aja udah cuan gede. Ya, tapi nanti hati-hati jangan sampai ke 50 banget ya. Jadi di 55 udah mulai cicil TP bertahap di 55. Kalau sekarang masih 61, masih jauh dari bear market. Ya, akannya bull kalau nanti sudah ke 50 di sini. Koinnya 50, altcoin dominan maksudnya, BTC dominan 50, separuh-separuh di sini kalian sudah mulai harus TP. Karena historinya di 50 ini ya, ini triple bottom kemudian mantul ke atas. Ini saya rasa nanti sama di 50 langsung akan mantul ke atas. Saya nggak akan risiko sampai 50, mungkin 55 BTCD-nya terjun ke 55%, saya sudah mulai cabut. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di hari ini. Tetap semangat, PP akan jadi tundemun koin nomor 1. Yang the next Dogecoin, the next Shiba. Kita melihat juga Bitcoin dominan masih di atas, dan yang mana tadi saya sampaikan BTC ETH diborong gila-gilaan, yang saya rasa akan 100 juta lebih di akhir tahun, dan PP RP1 mungkin akan dengan mudah kawan-kawan. Mungkin itu aja, tapi tetap kalian tetap dion, riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Jangan kalian telan mentah-mentah. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa hancur mendadak, semua ditanggung penumpang. Kalian sudah gede, risiko ditanggung masing-masing. Mungkin hanya itu yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.